Gerakan kurban asyik tanpa plastik dompet duafa. Menurut data dari Institute for Demographic and Poverty Studies IDEAS pada tahun 2020, secara nasional potensi ekonomi kurban Indonesia mencapai 20,5 triliun rupiah yang berasal dari 2,3 juta orang yang berkurban. Sehingga terdapat sekitar 117.000 ton daging yang tersebar pada hari raya Idul Adha. Distribusi daging kurban secara masif di seluruh daerah ini tentunya berdampak pada meningkatnya jumlah kemasan pembungkus daging yang akan diberikan kepada masyarakat. Sayangnya, kantong plastik yang sangat familiar dan mudah diperoleh telah menjadi pilihan utama masyarakat sebagai pembungkus daging kurban. Hal ini tentunya akan berdampak pada melonjaknya limbah plastik dan pencemaran lingkungan. Penggunaan ini sebenarnya dikarenakan permasalahan yang amat klasik seperti kesadaran masyarakat yang masih minim terhadap bahaya timbunan sampah, serta sistem daur ulang sampah dan tampungan sampah di Indonesia yang masih belum memadai. Hal tersebut berakibat pada menumpuknya sampah di tempat pembuangan akhir, pencemaran sungai yang berefek pada tersumbatnya saluran-saluran air, sehingga terjadi pencemaran baik di tanah, air, maupun udara, dan menyebabkan banjir, pemanasan global, serta menimbulkan masalah kesehatan kepada manusia. Sejak 2019, KLHK telah mengeluarkan surat edaran tentang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha tanpa sampah kepada seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Himbauan ini ditujukan kepada setiap kepala daerah agar melarang warganya menggunakan kantong plastik sebagai wadah daging kurban, yang ternyata mendapatkan respons yang baik. Upaya pemerintah ini tentunya perlu didukung dan diwujudkan oleh lembaga zakat bersama barisan relawannya yang memegang peranan penting sebagai garda terdepan dalam pemerataan distribusi daging kurban ke seluruh pelosok daerah. Menurut Ika Akmala selaku Officer Community and Volunteerism Dompet Duafa, gerakan kurban asyik tanpa plastik dapat menjadi upaya dalam pengendalian sampah plastik saat hari raya dengan menggunakan kemasan ramah lingkungan, di antaranya yaitu besek yang banyak ditemukan di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat atau daerah sentra penghasil bambu lainnya, penggunaan pelepah pisang, daun jamblang, dan lain-lain. Selain mudah ditemukan di sekitar kita, kemasan ramah lingkungan tersebut juga dapat terdaur ulang lebih cepat daripada plastik sekali pakai, serta memiliki keamanan sebagai pengemas makanan karena tidak memiliki kandungan kimia. Gerakan kurban asyik tanpa plastik ini bertujuan mengajak semua lapisan masyarakat dan semua pihak agar dapat mengambil peran aktif untuk mempraktekkan dan memperluas edukasi terkait upaya-upaya penjagaan lingkungan dengan mendorong kekuatan local wisdom setiap daerah untuk alternatif kemasan-kemasan lokal yang lebih ramah lingkungan. Halo teman-teman semua, balik lagi nih di acara IGAF Zone. Kali ini kita bakal ada edisi yang namanya edisi Hari Raya Idul Adha tahun 2021. Oke, sekarang sudah tergabung bersama saya, yaitu Kak Nurdalifa. Oke, sebelumnya nih saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Nofur Haji Behalizi dari Divisi Internal. Oke, gimana nih Kak Nur kabarnya? Apakah sehat? Gimana? Iya, halo. Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat nih. Oh ya, sebelumnya aku ingin mengucapin selamat Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah. Semoga dengan adanya Hari Raya Idul Adha ini bisa menjadi ajang bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oh ya nih Kak, ngomong-ngomong mengenai Idul Adha nih, tidak jauh dari pembahasan yang namanya hewan kurban. Hewan kurban sendiri kan bisa aja tuh ada sapi, kambing, unta, kerbau, bahkan domba gitu ya Kak. Terus dari dagingnya itu juga bakal didistribusikan ke para yang berhak menerimanya gitu. Nah, sebelum kita jauh membahas ini, aku mau tanya dulu nih Kak, mengenai tanggapan Kakak terkait dengan sampah plastik di Indonesia yang semakin tahun semakin meningkat. Mengingat Indonesia merupakan negara penghasil sampah terbesar nomor 2 di dunia setelah Cina. Menurut Kakak nih bagaimana tanggapannya? Ya, kalau menurut aku itu sangat memprihatinkan ya, karena kita kedua dari Cina. Kedua dari Cina karena sampah gitu kan.
harusnya kan hal lain yang lebih membanggakan, bukan sebagai penghasil sampah plastik gitu. Nih, aku juga baca di salah satu portal media online, itu berdasarkan data Jamdek pada tahun 2015 itu, Indonesia tuh benar apa kata kamu, ada di peringkat kedua penghasil sampah yang mengalir ke laut itu sebesar 187,2 juta ton setelah Cina. Jadi kalau Cina itu sampah yang mengalir ke laut itu ada sekitar 262,9 juta ton. Menurut aku benar-benar buruk banget gak sih? Sampah, karena kita ada di posisi kedua karena sampah. Kalau menurut aku kayak gitu. Oke, jadi maka ini sangat memprihatinkan ya bagi bangsa kita sendiri gitu ya, Iya, betul. terutama terkait sampah plastik sendiri. Oke nih Kak, seperti yang telah dibahas tadi di berita, bahwa pemerintah sekarang ini telah menggalakkan program yang namanya diet kantong plastik di Hari Raya Idul Adha gitu. Nah, menurut Kakak nih Kak, apakah peran pemerintah dan stakeholder terkait itu sudah tepat gitu dalam program diet kantong plastik di Hari Raya Idul Adha ini, Kak? Menurut aku untuk program itu udah tepat banget sih karena buat ngurangin sampah plastik ya. Tapi buat realisasinya nih masih kurang karena aku ngerasa di daerah sekitar rumah aku pun untuk penggunaan plastik sebagai pembungkus di Hari Raya Idul Adha ini masih banyak banget sih, bukan kayak apa ya, belum pakai kayak keranjang yang dari bambu itu atau dari daun pisang, jadi masih di plastik. Iya, benar-benar. Pemerintah juga udah menggalakkan dengan adanya pengganti gitu ya, Kak, dari kantong plastik sendiri seperti dari plastik yang dari daur ulang atau juga keranjang-keranjang bisa yang tidak sekali pakai begitu ya, Kak. Oke Ya nih, benar. kalau kita ngomongin pemerintah dan stakeholder terkait, bagaimana sih nih peran masyarakat sendiri gitu dalam merealisasikan program pemerintah diet kantong plastik di Hari Raya Idul Adha ini, Kak? Ya menurut aku sih bisa dimulai dari kayak dari daerah rumah gitu ya, buat masyarakat gitu lebih mungkin disosialisasiin lagi tentang penggunaan apa namanya, penggunaan si alat bungkus yang ramah lingkungan gitu, seperti yang dari tadi yang dari keranjang bambu atau dari daun. Biasanya kalau dari daun itu kan dari daun pisang gitu, jadi lebih ramah lingkungan kayak gitu. Berarti kita harus meningkatkan kesadaran dari diri sendiri dulu ya, Kak? Ya, betul banget. Iya, betul banget nih. Oke nih, aku mau tanya dulu nih, apa sih nih pesan kakak gitu untuk para e-govers di rumah biar mendukung peran pemerintah dalam merealisasikan program diet kantong plastik di Hari Raya Idul Adha ini, Kak? Ya, mungkin buat temen-temen nih bisa banget eh, pas lagi hari Raya Idul Adha ini lebih ngutamain atau lebih prioritasin buat bungkusnya tuh pakai yang tadi aku sebutin dari keranjang yang terbuat dari bambu, dari daun pisang gitu. Tapi kalau misalkan udah terlanjur nih pakai plastik gitu ya ngebungkusnya, mungkin si plastiknya itu didaur ulang aja gitu, jangan langsung dibuang karena kan bahaya kan kalau plastik langsung dibuang. Terus kalau nggak salah nih, setahu aku ada tuh plastik yang terbuat dari kulit singkong. Jadi kalau misalkan kita kena air gitu, si plastiknya tuh langsung meleleh gitu loh. Jadi lebih menurut aku lebih ramah lingkungan kayak gitu. Jadi cari ada kantong plastik yang lebih ramah lingkungan itu aku pernah lihat gitu. Terbuatnya dari kulit singkong gitu. Ya, Ya mungkin nih, itu sih. bener banget. Oke, mungkin aku udahin dulu nih acara kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya dapat mewawancarai Kak Nur nih. Ya, Oke, sama-sama. buat Terima teman-teman kasih juga. di rumah nih jangan lupa kita harus dapat mempedulikan lingkungan kita sendiri, terutama dari hal-hal yang kecil seperti penggunaan kantong plastik yang lebih ramah lingkungan atau juga menggunakan plastik atau kantong belanja yang tidak sekali pakai dan dapat dipakai berulang kali begitu. Oke teman-teman, sekian dari aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.